Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pelajaran organisasi dan arsitektur komputer akan memaparkan PPT tentang sejarah perkembangan teknologi komputer. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Nadia Zafira Zahra. Silahkan. Oke, yang pertama sejarah komputer. Komputer, perangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Sejarah komputer, generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Next. Generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Sejarah komputer generasi pertama mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, orang insinyur asal Jerman. ENIAC merupakan generasi pertama komputer ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dikembangkan tahun 1946 oleh John W. Mauchly dan J. Presper Eckert dari Universitas Pennsylvania, merupakan first general purpose electronic computer. Yang kedua ada UNIVAC atau Universal Automatic Computer. UNIVAC sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Merupakan komputer komersial pertama yang dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Next. Ciri-ciri komputer generasi 1. Yang pertama, menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Yang kedua, ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruang yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Yang ketiga, memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Dan yang terakhir, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Next. Generasi 2. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukannya transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tubuh vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis. Digantinya tabung vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stretch dan superkomputer dari Speyren yang bernama Lark. IBM 1401 sejak tahun 1965. Sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh M. Raihan Izharul Haq. Berikutnya ada ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua, transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Ketiga, lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan hemat energi dibandingkan generasi komputer pertama. Yang keempat, menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Selanjutnya ada generasi ketiga. Slide selanjutnya. Generasi ketiga ditandai dengan munculnya IC, yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar, dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contoh kepada generasi 3 yaitu IBM S360, GE 600, slide selanjutnya. Selanjutnya ada generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas.
yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1920-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat yaitu IBM 370, Apple I, Apple II, dan juga Physical Altair. Slide selanjutnya. Selanjutnya, ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Yang kedua, mulai digunakannya LSI, yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI. Yang ketiga, pada generasi ini hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aditya. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan ke generasi kelima. Di generasi kelima, komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer Pixie HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kedua, beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya, satu, di Jepang didirikan ICOT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Dan yang kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, atau intelligent, imagination, dan intuition, dengan natural language, bahasa sehari-hari. Selanjutnya, sistem komputer. Pengertian sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, proses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Selanjutnya ada komponen sistem komputer. Secara umum, komponen pada sistem komputer dibagi menjadi tiga, yaitu hardware atau perangkat lunak, software atau hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengolah sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen tersebut hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya ada komponen komputer. Komponen komputer adalah suatu piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Yang kedua ada motherboard, berfungsi menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada prosesor, berfungsi melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. Dan yang keempat ada RAM, berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan. Dan yang kelima ada VGA card atau Video Graphics Accelerator, merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa alias blank. Yang keenam ada CD-ROM, adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disc yang dapat menyimpan data. Dan yang terakhir ada hard disk drive,
berfungsi sebagai penyimpanan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Selanjutnya, fungsi komputer dalam bidang pendidikan. 1. Sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan, mencari referensi dari berbagai sumber, dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. Yang kedua, untuk media pembelajaran. Dunia pendidikan dapat semakin maju dengan melakukan presentasi menggunakan InFocus. Berbeda jika Anda melakukan hal tersebut secara manual, yang tentunya tidak akan tepat untuk memberikan informasi ke seluruh orang banyak. Dan yang ketiga, komputer sebagai tempat penyimpanan berbagai macam-macam data dalam jumlah banyak namun dengan tempat yang lebih kecil. Dan yang terakhir, CBT. Kini UN sudah tidak menggunakan paper ataupun dengan tulis atau menghitamkan jawaban. Sekarang di sekolah sudah menerapkan CBT atau Computer Based Test. Ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer sebagai aksesnya dan memudahkan pengguna. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ratu Rismawati Nurhajijah. Silakan Ratu. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada fungsi komputer dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu G2C, Government to Cities, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. G2B, Government to Business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. G2G, government to government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya dengan menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya. Next. Selanjutnya ada fungsi komputer dalam bisnis. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut ojek. Gojek bisnis model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanan transportasi kendaraan lainnya seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya ada internet banking, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi. Oke, karena berhubung tadi jaringan Ratu mungkin lagi jelek, akan saya lanjutkan. Di sini dalam internet banking, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Mungkin cukup sekian pemaparan PPT dari kelompok 6. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.